Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat siang sahabat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Seri yang kali ini ready menemani Anda tentu kali ini di Jamus Gemilang. Dan untuk saat ini spesial UMKM. Dan pastinya Kalista akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. So, buat Anda yang pengen gabung, sekarang juga Kalista sudah membuka kesempatan di line WA 081578968968. Bisa juga Anda menyimak siaran talk show kali ini melalui live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, kalau kita lagi talk show, pastinya Kalista nggak sendirian dong. Dan kali ini sudah ada narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Ibu Umi selaku owner dari The Umay. Selamat siang Ibu Umi. Selamat siang Mbak. Oke, kali ini barengan Kalista akan menemani sahabat Gemilang tentunya selama 1 jam ke depan dengan UMKM yang dipunyai dari Ibu Umi ini. Ini namanya The Umay ya Ibu? Iya betul. Oke, lokasinya ada di Babakan RT 5 RW 1 Madu Gondo Kajoran Kabupaten Magelang. Iya. Oke, dan sahabat Gemilang, Kalista membuka kesempatan buat Anda yang ingin bertanya seputar The Umay ini sebenarnya apa sih? Terus produknya apa dan bagaimananya? Kalista tunggu di chat WA 081578968968. Oke, langsung aja boleh dikenali nih Ibu Umi. Monggo, The Umay itu sebenarnya UMKM di bidang apa sih? Iya. Terima kasih Mbak Kalista. Jadi The Umay itu adalah produk bumbu. Okay. Awalnya saya memproduksi bumbu pada tahun 2018. Jadi waktu itu saya resign dari pekerjaan saya. Dari Solo saya pindah ke Magelang. Di Magelang saya ingin punya usaha sendiri dari produk yang saya produksi sendiri. Dari situ saya nyari-nyari inspirasi apa yang kira-kira bisa saya jual dari rumah, tanpa saya harus kemana-mana, menawarkan kemana-mana gitu. Jadi bisa dijual online. Kemudian setelah nyari-nyari, saya kepikiran untuk bikin bumbu. Sebenarnya saya nggak pinter masak Mbak. Oh. Iya. Terus Ibu? Justru dari situ saya terinspirasi untuk bikin bumbu. Karena bumbunya ini beda sama bumbu yang biasa dipasarkan di pasar-pasar, di supermarket ya. Jadi bumbunya ini bumbu dasar. Satu bumbu bisa buat semua masakan. Oh, oke. Ya. Dan bumbunya ini awet tanpa pengawet, kemudian sehat, nggak ada MSG-nya, nggak ada pengawetnya, semuanya dari murni bahan-bahan alami. Oke. Seperti itu. Terus Ibu tadi kan katanya nggak bisa masak. Iya betul. Terus gimana nih menemukan resep-resep itu sendiri terus dijual ini ya Bu ya? Iya. Jadi awalnya saya belajar dari teman. Dari teman saya belajar bikin bumbu, kemudian seiring berjalannya waktu saya kembangkan sendiri. Seperti itu. Jadi bumbu ini cocok sekali untuk pengantin muda yang baru belajar masak. Kemudian ibu-ibu yang sibuk bekerja, jadi nggak usah ulek-ulek, nggak usah kupas-kupas bumbu kayak gitu. Udah langsung ada instannya ya Bu ya. Dan satu bumbu bisa untuk semua masakan. Tinggal nambah bumbu pelengkapnya aja. Kok bisa itu. Satu bumbu jadi buat masakan apa aja? Itu gimana
Iya, ini Bisanya, Bu. jadi bumbu dasar. Misalkan ini kan bumbu putih ya. Bumbu putih itu komposisinya ada bawang merah, bawang putih, merica, ada garam sedikit. Nah, misalkan mau bikin nasi goreng, satu porsi gitu, tinggal ngasih bumbu putih ini 1 sendok teh untuk 1 porsi. Kemudian tinggal nambah bumbu pelengkap, cabai, garam, penyedap kayak gitu. Jadi bumbu dasar ini Iya, ya. bumbu dasar. Misalkan mau bikin tumisan, bikin oseng-oseng gitu. Nanti gitu juga tinggal nambah bumbu pelengkap. Jadi tinggal nambah cabai, garam, penyedap kayak gitu. Oke, jadi memudahkan ini ya para konsumen, jadi Iya, nggak usah betul. racik-racik lagi. Iya. Oke, terus produk yang paling laris atau keunggulan, ada nggak sih salah satu keunggulan dari produk Ibu Umi ini sendiri? Nah, itu apa sih? Keunggulan dari kalau untuk bumbu ini yang paling laris bumbu putih. Oh, Ya. Karena kenapa itu? ya itu buat semua masakan itu tadi. Kalau bumbu kuning itu untuk olahan daging dan ikan. Oke. Jadi misalkan mau bikin ayam goreng gitu, 1 kilo ayam itu pakai bumbu kuning 1 sendok makan, nanti tinggal nambah garam sama daun-daun, daun salam, terus serai kayak gitu. Oke. Terus produk selain dari bumbu ini sendiri, ini apa aja? Ada bawang hitam. Oke. Kalau bawang hitam itu dulu waktu pandemi itu saya bikin untuk saya konsumsi sendiri. Oke, jadi sebelum dari bumbu-bumbu ini sendiri usahanya bawang hitam aja nih, Bu? Enggak, Oh, enggak. justru saya dulu dari bumbunya dulu. Kemudian kalau bawang hitam itu saya bikin untuk saya konsumsi sendiri. Oke. Ya, saya waktu itu kolesterol sering tinggi, Mbak. Setelah konsumsi bawang hitam itu stabil terus. Wow. Kemudian saya punya farm itu juga mengecil. Ya, Oke. kayak gitu. Kemudian waktu pandemi itu banyak temen itu yang mengkonsumsi bawang hitam itu cepat sembuh. Oke, khasiatnya bagus banget ya, Ibu. Ya emang bawang itu sudah untuk pengobatan udah dari zaman dulu ya. Oke. Terus Bu, yang jadi pembeda dari bumbu Bu Umi dari The Umay ini sendiri dengan bumbu-bumbu yang lainnya, itu apa nih yang menjadi pembeda? Oh ya. Kalau bumbu yang dijual di pasaran itu ada pengawetnya, kemudian ada MSG-nya, Oke. MSG sintetik. Ya, kalau di bumbu saya itu tanpa pengawet, tanpa MSG, tapi bisa tahan lama. Oke. Itu gimana caranya sih, Bu? Kok bisa tahan lama? Apakah ada resep tertentu atau cara-cara tertentu yang mungkin Sahabat Gemilang nih nggak diketahui nih? Ya. Jadi untuk biar tahan lama itu pertama kita di pemilihan bahan bakunya. Pemilihan bahan bakunya itu tentunya harus yang bagus, yang kualitasnya bagus. Kemudian di proses produksinya. Kemudian untuk pengawetnya itu sebenarnya dari bahannya itu sendiri, Mbak. Jadi dari bawangnya, dari garamnya, kayak gitu. Oke. Wah, seru sekali ya, Ibu. Oh iya, Sahabat Gemilang, buat yang pengen gabung, Kalista masih buka kesempatan di chat WA 081578968968. Dan pokoknya Kalista akan menemani Anda bersama dengan Ibu Umi selaku owner dari The Umay yang berada di Babakan RT 5 RW 1 Madugondo Kajoran. Kita akan kembali saat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi,
kamu dengerin nggak kata mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Bud. Nek ana lowongan, kabari yo. Lah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Cie, keluarga besar Ayang mau dateng. Kok masih santai aja sih, Neng? Ya, terus? Emang udah tahu mau diajak kemana? Diajak makan apa? Kasih oleh-oleh apa kalau mereka pulang? Kalau aku sih udah pusing kali. Ngapain pusing? Kan sekarang ada Jelajah Magelang. Yes, semua tentang Magelang ada di Jelajah Magelang. Destinasi wisata hingga deretan UMKM anti mainstream ada di aplikasi Jelajah Magelang. Pelaku wisata dan pelaku UMKM bisa banget tuh upload produk foto UMKM-mu hingga promo virtual produk wisata gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Yang mau wisata ke Magelang, jangan lupa ya download aplikasi Android Jelajah Magelang di Play Store atau klik jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda, tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Kali ini kerjasama dengan Disparpora Kabupaten Magelang bersama UMKM The Umay yang kali ini beralamat di Babakan RT 5 RW 1 Madugondo Kajoran Kabupaten Magelang. Dan masih juga bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini, ada Ibu Umi selaku owner dari The Umay. Ibu masih semangat dong?
Masih dong. Oke. Dan Sobat Gemilang, buat Anda yang pengen bergabung barengan Kalista Hapsari dan juga Ibu Umi kali ini, bisa di line WA 081578968968. Bisa juga di Instagram @radiogemilang968fm. Oh ya, siaran Radio Gemilang kali ini bisa Anda simak melalui live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, lanjut lagi yuk Bu Umi. Ini kan ada produknya bawang hitam nih. Iya. Boleh dijelaskan nih Bu, selain dimakan langsung, ini kan bisa dimakan langsung ya Ibu? Iya, itu jadi bawang hitam itu Mbak, dari bawang putih yang difermentasi selama 14 hari pada suhu tertentu. Jadi karena proses kimiawi itu membuat bawang itu rasanya jadi manis dan kenyal kayak gitu. Itu jadi manis Iya. ya. Dan antioksidannya itu tinggi, 6 kali lebih tinggi dari bawang putih. Wow, kirain rasanya terus sama gitu Bu, sama bawang-bawang yang biasa kan agak gimana gitu ya? Iya, jadi kayak dodol mungkin ya. Nggak ada rasa bawangnya kalau sudah jadi hitam gitu. Malah manis ya Iya, Ibu? jadi manis. Oke, kalau dikonsumsi setiap harinya itu berapa kali sih Bu? 2 kali. Dua Pagi kali. sama sore, ya. 1 atau 2 biji. Oke, kalau selain dari dimakan langsung, ini penyajiannya bisa diolah apa aja sih Bu? Sebenarnya ini emang untuk dikonsumsi langsung ya, tapi bisa untuk selai juga bisa. Kemudian kalau mau difermentasi lagi dimasukkan ke madu itu Mbak, itu nanti khasiatnya akan lebih kuat. Oke, itu gimana caranya Bu? Dimasukin ke madu, ditumbuk atau seperti jadi apa? dikupas aja, kemudian dimasukkan ke madu, ditunggu sampai 14 hari juga. Setelah 14 hari baru dikonsumsi. Kayak gitu. Itu khasiatnya buat apa Bu? Bisa untuk detox tubuh, jadi ngeluarin racun-racun kayak gitu. Terus untuk menurunkan kolesterol, tensi, gula darah. Untuk gula darah itu bagus Mbak, banyak yang cocok ya. Kemudian untuk mencegah pertumbuhan kanker. Jadi banyak yang tumor, kemudian ada ambeien, miom, itu banyak yang mengecil bahkan hilang. Wow, itu udah terbukti sendiri Bu? Iya, sudah. Oke, kalau Ibu sendiri juga mengkonsumsi dari bawang hitam ini? Iya, saya setiap hari mengkonsumsi. Oke, boleh diceritain Bu khasiatnya yang paling nyata itu Kalau apa nih? untuk saya sendiri, saya itu kan punya farm ya. Punya farm itu mengecil, hampir hilang. Wow. Kemudian kolesterol itu stabil terus, ya, karena saya suka makan enak Mbak. Wah, cocok banget nih buat Anda ya sahabat Gemilang yang maybe suka makan enak, yang berlemak mungkin ataupun ya tongseng seperti itu ya Ibu. Betul, ini bisa mencegah suka makan bakso kayak gitu ya. Boleh dicoba konsumsi bawang hitam. Bener banget. Oke, untuk pemasarannya Ibu ini gimana nih kalau Ibu? Pemasaran saya kebanyakan online. Kalau di offline itu ada yang di toko oleh-oleh untuk bawangnya. Kalau untuk bumbu ada di Pamela Jogja. Ada di 3 toko. Oke, kalau misal itu kan tadi di online. Ini di mana sih Bu? Marketplace? Ada namanya atau gimana Bu? Saya ada IG sama Facebook aja, sama WA. Namanya sama, The Umay. The Umay ya. Oke, jadi Sobat Gemilang, Anda nggak usah jauh-jauh pergi ke Kajoran ya Bu ya. Sekarang sudah bisa dikirim melalui online tuh. Langsung aja cari tulisannya DE
terus UMAY. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Oke, siap. Nah, ini kan khasiatnya banyak banget nih. Terus harganya ini seperti apa, Bu? Boleh di-spill-kan nggak sih? Untuk bawang hitam itu harganya 30.000. Kalau bumbunya harganya 22.000. Oke, bawang hitamnya harganya 30.000. 30.000. Wah, terjangkau ya. Iya. Ini berapa gram, Ibu? 50 gram. 50 gram. Waduh, dengan khasiatnya yang seperti itu, ini cenderung murah ya, Bu ya. Iya. Kalau buat bumbunya tadi berapa, Ibu? 22.000. 22.000. Itu sama semua ya, Bu? Iya, sama. Oke, berapa gram itu, Bu? Kalau 170 gram. 170 gram, wow, lumayan ya. Yes. Lumayan dengan harganya itu, ya nggak, inilah ya. Kita udah nggak perlu repot-repot lagi untuk meracik bumbu. Buat Anda sahabat Gemilang yang pengen apa-apa tuh semua serba praktis seperti itu. Terus ini juga nggak ada pengawetnya ya. Iya. Oke. Untuk bumbunya ini harganya nggak pernah naik, Mbak. Mau Sama sih bahannya harga bawang naik turun, harganya berapa, bumbu saya nggak pernah naik. Wow, keren banget ini. Kok bisa nggak pernah naik, itu gimana, Bu? Ya, ada harganya... ininya nggak? Ada cara-caranya atau seperti apa itu, Ibu, untuk mengakalinya biar nggak naik harganya? Ya itu sudah dari awal sudah saya bikin HPP segitu. Oke. Jadi walaupun sekarang harga bawangnya naik, tetap harga bumbunya segitu. Oke deh. Tidak mengurangi rasa dan tidak mengurangi jumlah kandungannya. Oke, siap. Aduh, ini murah sekali ya kalau dibilang mah. Untuk produk UMKM terutama yang ada di Kabupaten Magelang pastinya. Oke, Ibu, target pasar dari The Umay ini sendiri ini seperti apa, Bu? Kalau untuk bumbu itu target pasar saya itu anak muda yang baru mulai menikah, jadi pengantin baru. Mereka kan belajar masak kayak gitu. Kemudian untuk ibu-ibu yang sibuk, mungkin karyawan ya, untuk karyawan yang sibuk bekerja tapi masih menyempatkan diri buat memasak masakan favorit keluarga. Ya, seperti itu. Bumbu ini sangat menolong, Mbak. Oke. Kalau para pembeli ini yang paling jauh dari mana sih, Bu? Selama ini gitu. Paling jauh. Itu kan bisa dibeli online kan, Bu ya? Di Aceh. Wow. Pekanbaru pernah. Wow. Kebanyakan Jabodetabek, Jawa Tengah. Oke. Terus kalau paling best seller dari produk dari The Umay ini sendiri, ini apa, Bu? Bumbu putihnya. Bumbu putih. Itu untuk apa, Ibu? Bisa untuk semua, Mbak. Untuk semua masakan. Oh, jadi itu yang bikin semua orang terus beli ini. Iya. Karena untuk masak apa aja cukup pakai bumbu putih ini, nanti tinggal nambah bumbu pelengkapnya. Oke. Gitu. Terus Bu, dalam proses dari usaha Ibu ini sendiri, ada nggak sih, Bu, pernah terjadi kendala kayak bahan baku tuh susah nyarinya? Itu Ibu menanggapinya seperti apa? Terus jalan keluarnya ini seperti apa, Bu? Kalau untuk bumbu itu nggak pernah ada kendala bahan susah. Cuman harganya yang melambung tinggi. Misalkan kayak harga bawang putih itu pernah sampai 60.000. Bawang merahnya juga pernah kan, 1 kilonya 60.000 kayak gitu. Oke. Itu ya
tapi harga bumbu tetap sama ya. Oke, kalau untuk bawang hitam itu sering ada kendala bahan baku. Oh, ya karena itu, saya pakainya bawang lanang. Oh, jadi beda pada ya. bulan-bulan tertentu itu nggak ada panen. Terus itu menyikapinya seperti apa Ibu? Apa Ibu jadi berhenti dulu? Enggak. Jadi ya emang pada bulan-bulan tertentu pada musim penghujan itu saya nggak produksi. Tapi sebelumnya saya sudah produksi banyak gitu. Oh, oke, jadi bisa menutup untuk ini ya, produksi dari produk bawang hitam ini ya. Oke, terus kendala lain ada nggak sih Bu dalam menjalankan usaha ini sendiri selama ini gitu? Pemasaran, Mbak. Untuk pemasarannya yang belum bisa maksimal, kayak gitu. Oke, semoga ini nanti abis dari studio Radio Gemilang ini bisa makin laris lagi ya Ibu. Amin. Oke, Bu, ada kisah menarik atau momen yang nggak terlupakan nggak sih Bu selama membangun usaha bawang ini sendiri? Monggo. Pernah Mbak, jadi pada awal-awal saya bikin bumbu itu saya pernah nawarin ke suatu kantor. Jadi saya kayak tes pasar gitu ya. Saya kan target market saya kan ibu-ibu karyawan. Jadi saya coba saya tawar-tawarin ke kantor. Pernah enggak digubris istilahnya. Malah saya di EC gitu. Oh, di EC-nya seperti apa itu? Kan ditanya-tanyain mulai kapan kayak gitu. Iya Bu, dulu saya bekerja di rumah sakit Mbak, saya perawat gitu. Terus ibunya bilang gini, wah jadi perawat kok malah dudulan kayak ngono gitu. Intinya digituin. Saya langsung bukan saya down, tapi saya mau buktikan kalau saya bisa dengan usaha ini gitu. Seperti itu. Terus habis itu semakin berkembang ya Ibu? Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, untuk karyawannya ini ada berapa sih Bu? Ada 2. Oke, itu dari warga sekitar juga ya? Iya. Oke Ibu, buat Anda Sobat Gemilang yang pengen bergabung barengan Kalista Apsari dan juga Ibu Umi selaku owner dari The Uma yang usaha ini berada di Babakan RT 5 RW 1 Madu Gondoka Joran Kabupaten Magelang. Kalista masih membuka kesempatan tentu di line WA 08157968968. Kita akan kembali saat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu.
Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan UMKM. Dan ini adalah kerjasama dengan Disparpora Kabupaten Magelang. Kali ini bersama UMKM The Umay
yang beralamat di Babakan RT 5 RW 1 Madu Gondo Kajoran Kabupaten Magelang. Masih juga bersama dengan Kalista kali ini ada Ibu Umi selaku owner dari The Umay. Bu Umi, masih semangat dan masih stay dong? Masih dong, Mbak. Biarpun agak serah-serah ya Ibu. Iya. Oke, Bu Umi, Kalista mau tanya nih, masa dari kadaluarsa dari produk Ibu Umi ini sendiri, The Umay ini berapa lama sih Bu? Ya. Kalau untuk bumbu itu di suhu ruang bisa 4 bulan Mbak. Di kulkas bisa 1 tahun. Wow. Kalau untuk bawang hitamnya itu sebenarnya nggak ada kadaluarsanya sih. Yang penting nggak berjamur aja. Oke, ini juga penempatan bisa di suhu ruang Di dan suhu di ruang kulkas aja. juga bisa. Di suhu ruang aja. Oh, kalau di kulkas nggak boleh Bu? Mungkin nanti malah lembab ya. Kalau di kulkas. Oke. Terus nggak boleh kena paparan sinar matahari iya, juga? Betul, nggak boleh. Kalau kena sinar matahari itu nanti berembun, itu bikin berjamur. Oke, jadi kalau udah berjamur udah tidak bisa dikonsumsi. Iya. Oke, tapi kemungkinannya juga nggak akan berjamur ya. Soalnya kalau mau dimakan setiap hari 2 kan itu cepat habis ya. Iya. Oke, terus Ibu, untuk usaha dari The Umay ini sendiri, ini apakah ada rencana untuk menambah varian lain selain dari bumbu dan juga bawang hitam ini? Kalau untuk bumbu mungkin nanti ada tambahan varian bumbu merah. Oke, ini masih belum ya Ibu? Belum. Oke, itu kira-kira kapan Bu? baru nyoba ini Mbak. Oke, belum menemukan formula yang ini betul. ya, masih ini ya. Oke deh, siap. Dan Ibu, untuk menjaga kualitas dari bahan baku dari produk The Umay ini sendiri, ini bagaimana sih Bu? Untuk menjaga kualitasnya itu kita pemilihan bahan bakunya itu harus konsisten. Oke. Jadi walaupun mahal ya tetap harus pemilihan harus yang bagus kayak gitu. Oke. Terus ada yang lain nggak Bu? Kerjasama dengan petani lokal untuk bahan baku dari produk The Umay ini sendiri. Kalau untuk petani lokal itu saya kerjasama pembelian ini bawang lanangnya. Tapi pada bulan tertentu aja. Pas ini Mbak pas panen raya gitu. Oke, itu ada kendala nggak sih Bu di situ untuk menentukan kualitas dari bahan bawang lanang itunya sendiri Bu? Ya kita harus dipilihin Mbak, harus dipilihin satu-satu. Oh seperti itu, gitu, jadi rumit ya Bu ya untuk menentukan kualitas itu sendiri. Itu dipilihin satu-satu, kemudian dicuci bersih. Harus nggak ada kotoran, sisa-sisa tanah sama sekali. Itu dibersihin satu-satu, dicuci satu-satu. Habis itu dijemur kering, baru difermentasi. Oke, dari proses pertama itu berapa lama sih Bu sampai menjadi dari bawang hitam ini sendiri? Bisa 17 hari Mbak. 17 hari? Iya. Untuk satu produk ya? Iya. Oke, untuk lama bawangnya. juga ya. Untuk bawangnya, oke deh siap. Oke Bu, tips Anda untuk memulai usaha. Mungkin sahabat Gemilang di sini pengen memulai usaha dari yang terkecil dulu. Ini seperti apa Bu? Ada tips-tipsnya nggak? Iya. Yang pasti harus konsisten. Walaupun pasar sepi atau rame, kita tetap harus konsisten. Jadi produksi tetap, persediaan produk itu harus selalu ada kayak gitu. Insya Allah nanti akan ada pembeli yang datang. Oke. Gitu. Optimis jadi ya optimis. Jangan kebanyakan ngeluh.
Jalani dulu aja ya Bu ya. Oke, terus harapannya untuk ke depan UMKM dari The Umay ini sendiri, milik Ibu ini pengennya seperti apa sih? Monggo. Harapan saya ke depannya pemasarannya semakin luas dan semakin bermanfaat untuk banyak orang. Itu aja. Oke deh, siap. Terima kasih Ibu Umi selaku owner dari The Umay yang beralamat di Babakan RT 5 RW 1 Madugondo Kajoran Kabupaten Magelang dengan produknya beberapa bumbu dan juga bawang hitam. Dan pastinya semoga usaha Ibu lancar, banyak pembelinya setelah ini. Amin. Terus juga bisa bermanfaat bagi orang yang ada di luar sana ya Ibu tentang produknya. Dan pastinya semoga harapannya juga tercapai di tahun ini. Amin. Terima kasih dan Sahabat Gemilang, Jamus Gemilang bersama dengan Disparpora Kabupaten Magelang tentang UMKM The Umay Magelang kali ini. Sampai di sini dulu. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.